Om Swastiastu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Igede Fikandika Pratama dari Prodi Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis prinsip-prinsip animasi saya berdasarkan video animasi yang diberikan di pertemuan sebelumnya. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi oke, sudah terlihat ya share screen saya. Jadi di sini saya akan membuka dokumen hasil dari analisis saya. Nah, jadi untuk prinsip-prinsip yang dapat saya jabarkan itu ada total total 8 prinsip yang saya temukan di animasi pelajaran sebelumnya. Yang pertama itu adalah ada timing and spacing. Nah, jadi contoh dari adanya timingnya adalah yaitu menentukan pola pada detik berapa sebuah bola yang meluncur kemudian menghadap ke jendela. Jadi pada animasi temuan sebelumnya itu juga ada timing, yaitu pada scan ketika seekor banteng menabrak pohon itu pada detik ke 54. Kemudian adanya sebuah spacing. Jadi spacing itu apa? Jadi contohnya itu menentukan kepadatan gambar ya. Jadi reaksi dari adanya timing tersebut. Jadi spacingnya itu karena banteng tersebut tabrakan, jadi banteng itu terdiam ya akibat tabrakan di timing detik ke 54 tadi dan menjatuhkan sebuah rumah lebah. Kemudian pada prinsip kedua itu anticipation. Jadi anticipation ini dianggap sebagai persiapan atau awal dari adanya pergerakan ya. Pada animasi sebelumnya itu saya mendapatkan anticipation pada detik ke-47, yaitu di mana ketika seekor banteng sedang mengancang-ancang untuk melakukan pengejaran ya atau lari istilahnya seperti itu. Kemudian ada slow in and slow out. Oke, jadi contoh dari slow in dan slow out yang saya dapatkan dari animasi sebelumnya itu yaitu ketika sang banteng itu menabrak ini pohonnya ini, kemudian menjatuhkan sebuah rumah lebah ya. Itu slow in itu kita dapatkan ketika rumah lebah ini masuk atau jatuh lah istilahnya, itu memiliki kecepatan yang berbeda. Ketika slow out sedang sudah berada di bawah tanah. Jadi pada kondisi di bawah tanah ini, slow out ini kecepatan dari rumah lebah itu sudah berkurang ya, sampai berdiam diri itu pada detik ke-55. Kemudian yang keempat itu arc. Oke, jadi arc itu adalah dalam animasi sistem pergerakan tubuh manusia. Jadi bisa dikatakan ini merupakan alur ya, alur dari dunia maya itu sendiri. Jadi sebenarnya ada banyak arc di animasi pelajaran kemarin ya. Itu salah satunya saya ambil seperti arc dikejar banteng ya istilahnya. Ini kita bisa melihat sebuah bocil, seorang bocil maksud saya, seorang bocil dikejar oleh banteng ya. Jadi dia itu pasti akan mengikuti alurnya. Si bocil lari ke kiri ya, si banteng juga lari ke kiri. Kemudian yang keenam itu, oh mohon maaf yang kelima maksud saya, itu ada secondary action. Jadi secondary action ini seperti gerakan tambahan ya, ketika adanya gerakan utama. Nah, contohnya adalah di detik ke-28. Itu ketika bocil itu sedang berjalan-jalan, ada beberapa macam gerakan tambahan ya. Tidak hanya berjalan saja, jadi si bocil itu membawa serbet, jadi serbet itu bergerak-gerak ya, menggunakan sistem FPS. Kemudian untuk bocilannya juga sambil bernyanyi dia, itu juga termasuk ke gerakan tambahan. Kemudian yang keenam ada follow track and overlapping action. Nah, jadi ini tuh bisa diibaratkan seperti bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Nah, itu saya dapatkan ketika berada di detik ke-45. Yaitu ketika si bocil ini sedang berdiam diri dengan tatapan kosongnya sangat mengerikan, itu membawa serbet. Dan serbetnya ini masih bergerak-gerak ya, itu seperti ditiup angin. Itu merupakan sebuah contoh dari adanya follow track and overlapping action. Kemudian yang ketujuh ada strike ahead action dan push to push. Nah, jadi sistemnya ini adalah seperti membuat animasi ya dengan cara seseorang animator itu menggambar satu persatu dari frame tersebut, yaitu sistemnya itu seperti frame by frame ya atau disebut FPS frame per second.
Jadi keseluruhan dari animasi ini, itu totalnya 1 menit 30 detik itu menggunakan sistem frame to frame ya, frame by frame. Seperti pada gambar burung ini, itu sepertinya dari yang saya analisis itu menggunakan sistem 3 frame per second ya untuk menggambar burung tersebut. Kemudian ada staging. Nah, jadi seperti hal yang dikenal dari film atau teater ya, staging merupakan animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood. Jadi berdasarkan suasana, staging yang saya dapatkan dari animasi kemarin itu adalah sebuah penggambaran suasana di pedesaan ya menurut saya. Di sini kita bisa melihat suasana pedesaan, itu ada rumah kayu, rumah khas pedesaan, dan ada pohon-pohon yang masih asri, yaitu masih pada hijau-hijau semua ya. Dan di sini ada bunganya, ada rumputnya juga sangat asri ya karena hijau semua. Jadi itu merupakan salah satu contoh staging dari yang saya dapatkan. Oke, jadi mungkin hanya sekian dari prinsip animasi yang saya dapatkan berdasarkan animasi kemarin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mungkin sekiranya dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.